Selanjutnya, kita akan mendengarkan Dhamma Desana yang akan disampaikan oleh Ibu Lani Anggawati dari Wisma Sambodi. Ya, selamat pagi Ibu Bapak. Selamat pagi Ibu Bapak, saudara-saudara yang harus bahagia karena 3 keberuntungan. Pertama, harus bahagia karena beruntung terlahir di alam manusia. Yang kedua, harus bahagia karena beruntung mengenal ajaran kebenaran Dhamma. Yang ketiga, harus bahagia karena beruntung masih hidup, jadi masih bisa mencari pesangon pindah alam. Terimalah salam Dhamma dan Namo Buddhaya. Tepatnya 2 hari yang lalu, tanggal 12 Februari, hari Jumat, bagi orang-orang Tionghoa merayakan hari apa? Imlek. Ceritanya tahun baru gitu ya. Kalau kita bilang Imlek gitu, yang langsung ada di pikiran apa? Apa? Merah. Tepatnya angpau. Yeay. Ya. Karena pandemi kita sudah banyak yang tidak pai-pai gini ya. Berkunjung, silaturahmi, biasanya dari yang muda ke yang tua. Pandemi ini kelihatannya mengubah juga sehingga tidak ada ramainya berkunjung. Tapi yang namanya angpau tetap diharapkan. Menarik ya. Jadi terimalah Sinchun Kyonghi. Gimana nggak ngerti. Angpaunya mana. Tapi yang menarik kalau kita lihat setiap hari yang dirayakan itu ada sesuatu yang muncul di pikiran dan rasanya kok gini ya. Betul. Contohnya hari ini itu hari Valentine, hari kasih sayang. Yang ada pikiran apa? Pink. Terus coklat. Kenikmatan. Ada hari lain, hari Lebaran, hari bermaaf-maafan. Yang ada di sini apa? Ketupat. Apa? Zakat fitrah. Betul ya? Apa? THR. Apa lagi? Bingkisan. Ya. Ternyata kalau kita amati segala yang berhubungan dengan hari-hari istimewa itu mungkin kebanyakan urusannya dengan datanglah seperti kalau kita lihat di restoran ada kucing yang mengundang supaya kita mendapat sesuatu, mendapat. Kalau pikiran saya lagi usil, saya biasanya komplain berat ya. Hari kasih sayang 14 Februari. Hari kasih sayang. Sehari. Jadi hari-hari 364 itu hari kejam-kejaman. Lebaran hari bermaaf-maafan. Sehari doang. Jadi 364 hari yang lain hari dendam-dendaman. Saya biasanya komplain ya. Mbok ya Lebaran tuh tiap hari gitu ya. Mbok ya Valentine Day itu tiap hari gitu ya. Tapi kalau ada hari seperti itu yang kelihatannya dijrengkan, pemikiran saya mengatakan mungkin kita sebagai manusia ini sudah kehilangan makna di dalam hal-hal yang tadi kita rayakan. Jadi
kita tuh kebanyakan tidak ingat bahwa maaf-maafan itu harus menjadi kebiasaan tiap hari. Lupa. Makanya diingatkan dengan hari kasih sayang. Kita mungkin sudah lupa pada keharusan kita ini menghiasi pikiran dengan hal-hal yang baik. Lupa. Jadi dibikinlah satu perayaan hari kasih sayang. Ibu bapak saudara-saudara, tadi yang kita sebut dengan hari-hari yang ngejreng dengan dapat. Apa itu enggak salah ya dibandingkan dengan apa yang harusnya lebih sering kita lakukan, yaitu kasih, ngasih. Kasih sayang itu sendiri pun berasal dari dua kata ya, kasih dan sayang. Kasih ini menjadi stemnya kata kerja mengasih, memberi. Seberapa banyak kita melupakan pemberian. Maka kalau kita ngomong dana, itu sebenarnya artinya adalah memberi. Seberapa sih pikiran itu condong ke arah memberi dibandingkan condong ke arah menerima? Lebih sering yang mana sih? Menarik ya. Maka kalau hari ini, hari Valentine, itu kita diingatkan untuk berkasih-kasihan, bersayang-sayangan. Seberapa pentingnya kasih sayang ini di dalam kehidupan sebagai manusia. Kalau kita lihat alam yang lebih tinggi, alam dewa, alam Brahma gitu ya. Mereka tinggal di suatu wihara, tempat berdiam. Wihara itu artinya tempat berdiam. Jadi kalau ada dalam Parita itu ada Brahma Wihara. Brahma Wihara berarti kita tuh ngomong tentang wiharanya para Brahma. Tempat berdiam dewa-dewa Brahma, para Brahma. Kita berdiam di bangunan ya. Ngeributin dengan keindahan bangunan sampai lupa. Pikiran itu diwadahi dalam tempat yang baik. Maka Valentine ini kalau kita kaitkan dengan Brahma Wihara, tempat berdiamnya para Brahma. Ternyata Brahma itu berdiamnya di 4 hal. Ya. Jadi bukan dinding, tapi sudah kondisi, yaitu metta, karuna, mudita, dan upeka. Sombongnya ngomong, kita bisa ngomong bahwa kita pun sebenarnya bisa loh mengembangkan Brahma Wihara ini. Levelnya tentu saja level kecil-kecilan ya. Tapi bukan berarti bahwa aku kan bukan Brahma. Aku kan cuma manusia. Kita kan paling gampang ya ngomong untuk membenarkan diri sendiri. Aku kan manusia. Aku ini kan tempatnya salah. Metta. Bukan lagi fisik ya. Karuna, bukan lagi yang gini. Mudita, upeka, itu semuanya hubungannya dengan kondisi pikiran. Coba kita lihat. Metta, karuna, mudita, upeka, itu ada di dalam Parita
untuk kita mengembangkan sifat-sifat Brahma Wihara ini. Kalau kita mau mengembangkan metta, maka doa kita, harapan kita, getaran-getaran yang kita berikan, pancarkan, bagikan, tebarkan pada semua makhluk dimanapun berada di segala penjuru ini, itu mengatakan satu harapan yang bagus. Semoga, ada ya Di? Semoga semua makhluk, itu termasuk saya, ya. Semoga semua makhluk bahagia. Semoga semua makhluk bebas dari derita, bebas dari mendengki dan didengki, bebas dari menyakiti dan disakiti, bebas dari derita jasmani dan batin. Semoga semua makhluk, berarti aku termasuk ya, dapat menjalani hidup dengan bahagia. Kalau kita ini membiasakan diri kita punya pikiran ke arah doa-doa itu, dan itu bukan, kembali ya, bukan doanya satu agama ya. Ini bebas dari kondisi agama. Emangnya kalau kita agamanya A, B, C, D, E, F, G, kita tidak akan boleh mendoakan orang lain bahagia. Kan aneh gitu ya. Jadi kalau kita sudah melihat bahwa kondisi pikiran itu terbebas dari kungkungan institusi agama, kungkungan gender, kulit, apa, kaya miskin, apapun juga, kita bisa mengembangkan metta dengan memberikan kecenderungan pikiran. Semoga semua makhluk bahagia. Dalam kata semua makhluk ini, menariknya aku juga berarti ikut mendoakan diri sendiri. Ciame ya. Jadi nggak usah nyebut nama-nama, sudah semua makhluk ngirit ya. Bebas dari derita. Yang pengen bebas dari derita itu bukan cuma aku tok loh, tapi juga semua makhluk. Bebas dari mendengki dan didengki. Jangan cuma ngomong, aku tuh enggak suka didengki. Tapi kalau mendengki aku suka. Menyakiti dan disakiti. Jangan ngomong, aku tuh enggak suka disakiti. Tapi aku suka menyakiti. Bebas dari derita jasmani dan batin. Semoga semua makhluk termasuk aku juga dapat menjalani hidup dengan bahagia. Bagus ya. Itu secara cespleng kita berarti mendoakan metta, mengembangkan metta, membiasakan pikiran ke arah yang baik. Gimana dengan Brahma Wihara yang kedua, yaitu karuna? Kita lihat ya, metta itu urusannya dengan aku sama yang lain itu sama gitu ya. Jadi aku enggak mau gini, ya jangan gituin orang gitu. Terjemahannya biasanya loving kindness, kebaikan yang penuh kasih sayang, penuh cinta kasih. Karuna, ini terjemahannya kadang welas asih, kadang kasih sayang. Jadi menurut saya pribadi, metta dan karuna itu kok rasanya seperti banyak kaitannya gitu ya. Cinta kasih dan kasih sayang. Kalau tadi metta ini sejajar, kalau karuna itu gini. Jadi kita mengarahkan pikiran pada orang-orang yang tidak begitu bagus kondisinya dibandingkan dengan kita. Jadi muncul mesaake tadi, kasih menjadi kasihan. Semoga semua makhluk bebas dari derita. Kalau diteruskan, deritanya ada dua, derita jasmani dan derita batin. Kalau kita sudah terbiasa mencondongkan pikiran, lihat orang di bawah kita, tidak seberuntung kita, kita bukan terus, bukan mencemooh, menghina. Tapi kalau kita mau mengembangkan karuna, maka yang muncul atau yang dimunculkan harusnya,
semoga bebas dari derita itu. Makanya kalau seandainya kita ini melangkah lebih jauh, kita bisa berdana. Betul lah, karena dia tidak begitu nyaman hidupnya, tidak begitu bahagia hidupnya, butuh banyak hal. Mungkin kita bisa mengulurkan kebaikan. Makanya kadang-kadang orang banyak berkilah di balik ini. Kan saya sudah mengasihkan doa, saya sudah memberikan harapan, tapi duitnya nggak mau keluar karena pelit. Ya, karuna ini hati-hati. Karuna ini juga berarti bukan cuman secara doa tok. Makanya saya selalu kata 3D. Apa itu? Dana, duit, dan doa. Ya, kalau cuma doa, ya saya kasih doa. Aku berdoa terus ya orang muncul di si makanan toeng datang ya enggak mungkin. Harus pakai duit ya. Makanya 3D. Bagaimana dengan yang ketiga? Metta, karuna, mudita. Metta, karuna, mudita itu sekarang kita mendoakan mereka yang lebih tinggi kondisinya dari kita. Maka seringkali kalau saya mengingat manfaat dhamma, salah satunya adalah pandangan salah yang dulu saya miliki, bahwa kalau saya itu mau berteman, itu harus berteman yang setia dalam suka dan duka. Lebih-lebih lagi teman yang dalam duka. Sesudah saya belajar metta, karuna, mudita, upeka, saya kaget kenapa mudita itu ditaruh di tempat yang lebih tinggi daripada metta, karuna. Mudita itu mendoakan semoga semua makhluk tidak kehilangan kesejahteraan yang telah diperoleh. Mudita itu merasa gembira dengan kegembiraan orang lain. Kita ikut bahagia pada kebahagiaan orang lain. Emangnya lebih sulit dari metta karuna? Iya, lebih sulit. Karena kalau orang lain menderita, kita mesake, kita kasih, itu masih merasa kita di atas ini. Nyoh, pakai. Wah, mesake. Karena saya masih di atas. Ya semoga kamu bahagia ya. Gampang. Tapi kalau saya di bawah, terus Siska itu ngawu-awu. Dulu sama-sama kere, sekarang wih jadi bintang film. Ya. Dulu wajahnya lah, rupanya rambut jaji. Sekarang cantik jelita elok rupawan. Saya yang dulu elok rupawan, sekarang orang bejaji. Bisa terjadi ya. Lalu saya ngomong sama si Siska, aku ikut senang dengan kamu sekarang sudah terkenal. Enggak gampang, betul enggak? Enggak gampang. Itu sebabnya kalau kita punya teman sejati, itu benar-benar teman yang kalau saya susah, dia mau bantu. Kalau saya senang, dia mau ikut bahagia. Tidak gampang. Bagaimana dengan yang keempat? Emangnya UPK atau ketenang seimbangan itu lebih sulit daripada metta, karuna, mudita? Jawabannya iya. Karena kita di dalam bermetaria, berkarunaria, bermuditaria, itu masih ada satu kesenangan ya, masih ada satu hiburan itu. Tapi kalau segala sesuatunya sudah berjalan salah, kita berjuang sudah tidak karuan, tetap tidak bisa. Maka UPK inilah yang akan membuat kita kembali menjadi berpikiran tenang. Kenapa? Karena saya menyadari bahwa setiap orang itu ternyata punya alurnya sendiri, punya keberuntungannya sendiri, punya karma dan punya buah karma sendiri. Jadi kalau saya sudah menyayangi begitu hebat, mengasihi, mengasihani, ikut bergembira begitu hebat,
ternyata kemudian kondisi tetap tidak baik, karena orang-orang itu mau diperbaiki tidak bisa, maka kita harus belajar untuk mengetahui, memahami, menerima bahwa orang itu punya pikirannya sendiri, punya perbuatannya sendiri, punya ucapannya sendiri. Doa ini merupakan salah satu bekal kita untuk menghadapi kondisi yang naik turun tidak keruan. Semua makhluk adalah pemilik karma mereka sendiri, pewaris karma sendiri, lahir dari karma mereka sendiri, berkerabat dengan karma mereka sendiri, tergantung pada karma mereka sendiri. Karma apapun yang mereka lakukan, baik atau buruk, itulah yang akan mereka warisi. Dengan cara begitu, kita lerem. Tidak loba lagi, wah tidak antusias lagi. Aduh, ternyata udah capek menggeh-menggeh. Ingat UPK. Salah satu yang bagi saya ini kalah jauh sama guru-guru yang di sini ini ngotok paritanya gitu ya. Saya ngomong satu hal mereka bisa dang, wih, canggih banget ya. Termasuk Nunu yang baru berapa bulan itu udah wapal. Halaman berapa wapal gitu ya. Tapi ada satu kata yang bagi saya menarik, yaitu kama bandu. Kama bandu. Tulisannya B. Kama bandu. Gimana? DHU. Tuh, mereka kan Ciamik. Saya mendapat pencerahan waktu seorang ahli bahasa, dia ngomong kama bandu. Itu menarik karena bandu ini diambil, diserap ke dalam bahasa Jawa, bondo. Jadi di bondo apa ya? Di bondo gini. Maksudnya di bondo tuh diikat gitu loh. Benar nih DHO. Hah? Enggak pakai H. Bondo, diikat. Saya kaget tuh. Itu. Jadi bukan terjemahnya tuh apa tadi? Itu ngahnya saya ke bondo sama karmanya kita gitu. Jadi nggak bisa lepas. Kita berbuat ya kau yang berbuat, kau yang bertanggung jawab. Itu gini. Itulah kata kama bandu. Di bondo, diikat, dirantai, nggak bisa lepas dari karma. Itu sebabnya apa yang kau tanam itu pula yang kamu tuai. Nggak bisa lepas. Maka kalau hari ini adalah hari Valentine, hari kasih sayang, semoga tidak cuma hari ini, semoga berhari-hari kemudian. Nah, seperti biasa karena saya ini orang yang super hoki, Lani Hokiwati, kita punya Bu Susan yang akan membicarakan tentang Valentine. Tentu saja dokter yang satu ini penuh dengan kejutan dan ilmu yang menawan. Monggo Bu Susan, Happy Valentine. Ya, terima kasih Bu Lani. Ini lambang kerja keras gitu. Kayaknya tahun ini kita perlu bekerja keras apapun ya. Jadi untuk memperjuangkan welas asih tadi yang dikatakan Bu Lani, atau saling memaafkan sehingga tidak hanya satu momen di hari raya Idul Fitri misalnya, lalu juga kerja keras itu enggak hanya saat Imlek gitu, mengumpulkan angpau gitu ya Bu. Jadi kerja kerasnya itu harus benar-benar perjuangan untuk memperbaiki hidup. Nah, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara, para guru, dan Ibu Lani, hari ini saya mau berbagi angpau. Artinya apa? Tentang welas asih itu saya mau sharing pengalaman saya pribadi. Bagaimana saya mencoba untuk menghidupi cinta kasih itu di dalam diri saya, yang menurut saya itu bukan proses setiap hari Valentine gitu ya, atau setiap
Hari Raya Imlek. Tetapi proses ini saya rasakan itu saya kembangkan sejak saya kecil, masa kanak-kanak. Itu artinya kalau saya tahun ini usianya adalah 52 tahun, itu paling enggak selama 40 tahun di dalam hidup saya, itu saya setapak demi setapak itu memahami cinta kasih yang semakin menuju ke arah yang benar. Mungkin dulu saya memahami apa itu cinta kasih, tetapi mungkin nggak benar gitu ya. Intinya itu yang akan saya sharingkan hari ini. Nah, Pak Adi mungkin bisa sharing PowerPoint saya. Sebetulnya PowerPoint saya ini bukan PowerPoint teori gitu. Ini adalah langkah yang saya rasakan step by step bagaimana sampai saat ini saya merasakan perbedaan, tetapi anicca ya, maksud saya kadang-kadang itu bisa surut gitu. Jadi saya itu tidak bisa selamanya ingat kemurnian dari welas asih yang saya perjuangkan. Jadi itu tetap naik turun. Nah, artinya kalau saya mengatakan sudah ada perubahan di dalam diri saya, itu bukan berarti wah saya udah ampuh gitu. Saya kira bukan. Karena kadang-kadang itu up and down ya. Naik rasanya tuh gampang banget mengasihi. Tapi kadang-kadang itu drop, turun banget sehingga untuk mengasihi, bahkan mengasihi diri sendiri itu sulit. Nah, ini yang perlu saya bagikan ke Bapak Ibu dan saudara sekalian supaya kita juga enggak merasa putus asa ketika kita jadi lebih buruk ya. Karena manusiawi. Yang perlu kita ingat seperti Shio Kerbo itu adalah ya kerja keras gitu. Jatuh ya kita bangun lagi karena anicca itu memang terjadi dalam hitungan detik juga gitu ya. Habis menyayangi tiba-tiba disakiti itu bisa iri hatinya itu timbul langsung gitu. Jadi nggak usah hitungan pakai menit gitu. Ada pikiran sekilas yang membuat kita itu jadi jahat banget. Padahal tadi itu rasanya baru cinta kasih gitu ya. Rasanya baru mengasihi orang. Nah itu yang saya rasakan. Hanya memang kalau kita itu berjuang terus-menerus, seperti yang dikatakan Bu Lani pada Dhamma Talk sebelum-sebelumnya, bahwa bangkit untuk menjadi baik itu lebih cepat gitu. Nah, kalau kita nggak berlatih, bangkit untuk jadi baik itu sulit dan lama. Nah, maka sebetulnya latihan itu menjadi hal yang utama. Terus-menerus mengupayakan diri menjadi baik itu menjadi hal yang utama. Nah, kalau saya sharing begini, sebetulnya saya tidak sedang mengajari Bapak Ibu sekalian. Kata-kata itu selalu saya terapkan untuk diri saya sendiri. Ayo bangkit, ayo bangun, ayo bangkit. Kalau toh jatuh ke sesuatu yang buruk, ya sudah di stop gitu. Lalu kita memperbaiki diri. Nah, itu tips yang saya terapkan untuk diri saya. Mungkin Bapak Ibu, teman-teman, para guru di sini juga bisa menerapkan itu gitu ya. Jatuh nggak apa-apa, tapi langsung bangkit lalu kita memperbaiki diri. Nah, maka hari ini saya akan lebih membagikan pengalaman bagaimana emosi saya berubah. Nah, welas asih itu kan kalau yang paling jelas dirasakan itu dari emosi menurut saya. Nah, Pak Adi bisa ke slide berikutnya. Maka hari ini betul-betul saya sharing emosi saya. Ini angpau saya gitu. Saya berbagi pengalaman bagaimana saya mengalami proses perubahan emosi saya. Saya nggak tahu di bahasanya apa ya, yang Bu Lani sering sharingkan. Apakah emosi itu sama dengan perasaan, sensasi? Nah, kadang-kadang itu tuh beda antara psikologi dengan pengertian-pengertian dalam ajaran Buddha. Tetapi saya kira intinya bukan itu ya. Intinya adalah apapun perbedaan definisi atau pengertian itu, tetapi yang jelas
itu mengandung emosi, itu mengandung sangkara menurut saya. Jadi itu bisa menggerakkan ke arah yang baik dan bisa menggerakkan ke arah yang buruk. Dan itu menjadi lingkaran setan kalau kita tidak menyadari sangkara itu. Itu yang paling penting. Nah dulu kayaknya tuh saya memang punya emosi dominan. Saya nggak tahu apakah ini bawaan atau proses belajar ya. Pak Adi bisa ke slide berikutnya. Nah, emosi dominan saya itu marah. Jadi saya itu pemarah, mudah marah. Saya nggak tahu. Karena di psikologi itu juga ada teori yang mengatakan satu, emosi yang dominan pada seseorang, kita itu kan dikaruniai 5 emosi dasar sebetulnya. Rasa senang, kemarahan, jijik, kesedihan, dan kecemasan. Nah, 5 emosi dasar ini sebetulnya untuk pertahanan hidup. Kita gembira itu tujuannya supaya kita melakukan hal-hal yang positif. Ini masalah hidup ini bukan value ya, tapi physical. Betul-betul fisik. Jadi kita diberi kegembiraan itu supaya kita melakukan hal-hal positif, menjaga supaya fisik kita itu tetap sehat, bertahan, makan dengan baik, melakukan hal-hal yang membuat tubuh kita itu tidak mengalami sakit secara fisik. Kemarahan itu membuat kita itu bisa mempertahankan diri ketika kita itu diserang dan terancam secara fisik. Jadi ini memang kalau kita lihat teori emosi, ini awal mulanya untuk pertahanan fisik supaya nggak mati, intinya itu. Nah, kenapa sedih? Sedih ini untuk ngerem. Jadi kalau marah itu sebetulnya tujuannya untuk mempertahankan diri, tetapi marah yang berlebihan itu bisa jadi beresiko membahayakan diri sendiri. Maka emosi sedih itu sebetulnya ditujukan supaya kita itu menarik diri dari semua aktivitas, termasuk kemarahan, sehingga kita itu tidak melakukan hal-hal yang berisiko untuk membunuh diri kita sendiri. Nah, jijik itu emosi bawaan yang ini berguna untuk membuat kita itu menghindari makanan yang mengandung racun atau membuat kita terbunuh. Misal, kita jijik pada makanan basi. Mengapa? Karena makanan basi itu ada bakteria yang membuat kita itu menjadi sakit. Nah, kita itu jijik pada atau enggak suka pada hal-hal yang rasanya tidak enak. Karena pada dasarnya hampir lebih dari 50% makanan yang kita ambil dari alam yang pahit-pahit itu bisa mengobati tetapi juga bisa meracuni. Artinya kalau kita mengkonsumsi dalam dosis yang tidak tepat, kita bisa mati. Tetapi hal-hal yang manis dan seterusnya itu memang disediakan oleh alam untuk memberikan energi hidup. Maka mengapa emosi jijik itu diperlukan? Nah, lalu kecemasan ini sangat dibutuhkan karena kecemasan itu adalah salah satu isyarat untuk kita itu merasakan ada ancaman dari luar yang membuat nyawa kita itu terancam oleh sesuatu, entah itu binatang buas, entah itu manusia lain yang akan membunuh kita. Nah, ini kan sebetulnya emosi bawaan yang semua kita punya. Nah, tetapi di dalam psikologi, neuroscience itu mengatakan, ada loh orang-orang yang dilahirkan itu sudah punya emosi bawaan lebih dominan. Jadi, nah ini kalau dalam bahasanya Buddhisme mungkin sudah membawa karmanya sendiri. Kenapa dia jadi pemarah? Mengapa dia jadi sedih? Mengapa dia itu menjadi mudah gembira? Nah, ini mungkin kalau dalam bahasanya Buddhisme yang sudah diulas Bulani tadi, itu membawa karmanya sendiri. Tapi kalau di neuroscience itu ada di DNA kita gitu. Nah, itu diturunkan. Itu yang pertama.
Nah, tetapi emosi ini celakanya selain diturunkan itu kalau kita hidupi terus-menerus, ini sirkuit-sirkuitnya ini, sambungan antar neuron ini menjadi sangat kuat. Nah, celakanya ya, kalau seorang anak sudah lahir dominasinya marah, keluarganya tidak membantu mengelola. Atau satu rumah itu juga pemarah. Nah, anak ini saya kira lama-kelamaan kemarahannya ini jadi tak terkendali. Kenapa? Karena disirami terus-menerus, hubungan antar neuron kalau kita punya kabel, itu tuh diperkuat gitu ya. Mungkin apa? Saya nggak tahu. Yang memperkuat itu namanya apa? Bukan hambatan atau apa ya? Saya nggak tahu. Pak Adi atau Pak Eko ini yang pintar menjelaskan. Dalam listrik itu apa yang diperkuat? Nah, saya merasakan, saya nggak tahu apakah saya mengalami emosi dominan yang marah ini karena bawaan sejak lahir, atau memang dalam pengalaman hidup saya banyak menyirami emosi kemarahan saya. Nah, beberapa waktu yang lalu, saya pernah menayangkan slide PPT bahwa apa sih yang dipikirkan oleh orang yang pemarah atau apa yang dipikirkan saat orang itu marah. Nah, kalau dalam bahasa primbonnya psikologi, orang yang mudah marah atau orang itu marah ketika dia punya pikiran saya diintervensi. Orang lain itu ikut campur hidup saya. Nah, kalau dalam bahasa awamnya itu munculnya kayak gini loh. Saya merasa dirugikan. Saya tuh merasa diatur. Saya itu punya harga diri. Ada rasa kesombongan bahwa orang lain itu nggak bisa loh ikut campur hidup saya. Orang lain itu nggak bisa loh merugikan hidup saya. Nah, kalau dalam bahasanya ajaran Buddha, itulah moha. Karena orang moha itu betul-betul merasa tidak layak untuk dirugikan. Bahkan ada orang yang nggak sengaja merugikan atau alam ini nggak sengaja membuat kita itu agak merugi gitu ya untuk di bencana ini, itu betul-betul kok hidup saya ini ada yang mengintervensi, bahkan lalu bisa menyalahkan Tuhan gitu. Nah, jadi sombong banget kan kalau kita pun punya agama itu, kenapa sih Tuhan itu memilih saya untuk rugi, marah. Doanya itu penuh kemarahan, nggak terima. Nah, ini yang saya rasakan. Jadi, saya itu dulu mudah sekali merasa dirugikan. Bahkan ketika orang itu tidak merugikan saya, itu saya merasa rugi. Nah, kalau contohnya Miss Zelda minggu lalu, nah ini bagus contohnya Miss Zelda. Temannya mendapat nilai bagus, mengumpulkan tugas lebih dulu, itu merasa dirugikan. Nah, padahal kan dia nggak merugikan siapapun. Nah, Miss Zelda itulah persis perasaan yang saya alami juga gitu. Maka mudita itu menjadi sulit karena orang yang lebih sejahtera itu saya anggap merugikan saya. Itu menjadi musuh saya dan harga diri saya gitu ya. Jadi kok bisa dia itu pemalas, nggak berusaha, kok iso ya hidupnya itu lebih mujur dari saya. Nah, saya itu tidak punya pikiran makanan sisa. Nah, makanan sisa itu bagi saya insight. Oh, ternyata dia itu dulu itu berbuat baik gitu. Nah, hari ini saja saat dia di kehidupan sekarang ini, dia itu malah nggak beruntung. Lupa bahwa di kehidupan yang lalu itu dia pernah banyak menabung karma baik. Sehingga sekarang dia itu tidak merasakan kalau keuntungan ini adalah makanan sisa. Itu insight yang luar biasa bagi saya. Karena kalau dulu saya itu nggak bisa melihat itu. Yo iri hati. Kok saya dirugikan? Nah, sehingga marah, jengkel dengan orang itu. Nah, dosanya di mana? Dosanya adalah
tidak mau kalah. Kalah itu tidak menyenangkan. Saya ngemoi kekalahan. Nah, saya juga dulu tidak mau rekoso. Tidak mau bekerja keras, kurang berupaya. Jadi kalau ada orang yang tidak bekerja keras lalu hidupnya itu sejahtera, itu jengkel banget gitu. Kenapa? Karena saya nggak mau rekoso. Kok ada ya yang orang itu tuh nggak rekoso hidupnya enak. Nah, lalu saya juga cenderung menghindari penderitaan. Nah, menghindari penderitaan ini Bapak Ibu dan teman-teman sekalian bukan sekedar saya itu takut miskin, bukan itu, malah bukan itu yang saya rasakan. Tetapi saya nggak mau sakit hati, gitu loh. Saya tidak mau terluka. Nah, oleh karena itu dulu saya mematikan semua emosi saya selain marah. Karena marah itu membuat saya itu survive dari perasaan terluka. Soalnya ngamuk gitu. Kalau ngamuk itu kan orang lain yang terluka, saya tidak. Jadi welas asih itu saya off, karena kalau orang welas asih itu malah bisa terluka loh, menurut saya. Dia membuka diri untuk menderita gitu. Tetapi lalu mengatasi penderitaan itu dengan cara yang baik. Kalau orang marah, itu menurut pemikiran saya dulu, itu enggak terluka. Nah, ini bisa salah juga kan? Sebetulnya mungkin orang marah itu terluka, tapi tidak merasakan. Mengapa? Karena ngamuk itu memuaskan, gitu ya. Intinya marah itu membuat puas. Nah, sehingga mungkin dari perilaku-perilaku saya itu nampak banyak orang yang takut dengan saya, bukan karena gaya bahasa saya, tetapi mungkin memang betul yang saya pancarkan itu kemarahan. Meskipun cara saya ngomong sudah diatur sedemikian rupa, tetapi mungkin itu yang dirasakan orang gitu ya. Saya dulu tuh merasa heran, kenapa orang takut dengan saya? Kenapa orang itu benci saya? Nah, marah lagi gitu loh. Maksud saya tidak refleksi, tetapi marah lagi. Nah, ini yang terjadi. Nah, lalu Pak Adi, yang berikutnya, karena emosi dominan saya itu marah, itu akibatnya apa? Emosi dominan yang kedua itu adalah kecemasan. Mengapa? Loba saya itu membuat saya itu takut gagal. Loba saya itu membuat harga diri saya sirami pakai bensin terus-menerus sehingga besar. Orang yang harga dirinya terlalu tinggi itu pasti cemas. Karena apapun itu dianggap mengancam. Bahkan orang yang mau menolong, itu tuh dianggap ini ancaman. Pasti dia punya udang di balik batu gitu. Ya kalau di balik bakwan enak ya, Bulani teman-teman kita makan. Tapi udang di balik batu itu tidak mengenakkan. Lalu loba itu membuat saya merasa tidak aman. Loba itu membuat saya takut ketahuan bahwa saya punya kelemahan. Takut ketahuan bahwa saya tidak sempurna. Takut ketahuan bahwa saya bodoh. Pokoknya takut ketahuan yang jelek-jelek tentang hidup saya. Nah, lalu dosa itu membuat saya sungguh takut menderita. Saya nggak mau menderita sama sekali. Jadi kalau bisa hidup itu lancar. Hidup itu nggak ada hambatan sama sekali. Maka emosi yang dominan itu marah, tetapi emosi kedua saya itu penuh kecemasan. Ini yang saya rasakan. Nah, akibatnya apa? Pak Adi ke slide berikutnya. Karena saya itu dibondo, istilahnya Bulani tadi, terikat, terbelit oleh loba dosa moha, terikat sangat kuat gitu. Itu membuat saya begini. Kalau saya mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari orang lain, baik disengaja maupun tidak. Orang itu kadang-kadang melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan untuk kita tuh nggak sengaja ya.
Tetapi yang terjadi kan saya sudah merasa tidak senang. Nah, karena saya itu tidak senang, ada dua mekanisme atau cara yang biasa saya lakukan. Tergantung dengan siapa atau siapa yang memperlakukan saya atau siapa yang membuat saya tidak senang. Ya. Kalau orangnya itu status sosialnya itu di bawah saya atau setara, status sosial itu bukan kekayaan kalau bagi saya, tetapi status sosial itu lebih, orang itu saya anggap punya posisi intelektual yang lebih baik dari saya. Gitu ya. Nah itu biasanya saya nggak terima. Istilahnya ya, wong goblok iki lho, kok iso nyilakani wong pinter misal. Karena saya menganggap dia bodoh gitu ya. Lalu saya marah pada orang itu. Saya bisa loh datang, kalau dulu nggak ada WA Ibu Lani. Jadi saya bisa datang, saya menggunakan argumentasi, wong konon kabarnya saya menganggap diri pintar gitu kan Bu. Jadi kalau menganggap diri pintar itu pasti punya argumentasi yang bisa mematahkan alasan orang lain dengan cara apapun. Itu dulu ya Bu, saya bisa datang dengan elegan, Bu, gayanya tuh elegan Bu, nggak kelihatan marah sebetulnya. Tapi itu saya ingin membuat orang itu tuh dipermalukan. Saya ingin mempermalukan. Saya ingin membalas. Dengan menunjukkan saya itu lebih loh dari kamu. Nah, itu yang terjadi di dalam diri saya. Maka rasa ingin membalas, rasa benci itu tinggi sekali terhadap orang yang saya anggap memperlakukan saya tidak menyenangkan. Nah, kalau saya secara intelektual lebih baik dari saya atau kompeten gitu, sak janjane sebetulnya saya nggak terima. Sebetulnya saya marah. Sebetulnya saya tuh ya benci. Sebetulnya itu ingin membalas. Sebetulnya merasa dirugikan. Tapi sekali lagi, karena saya itu moha, saya takut kalah kan Bu. Wah, mesti kalah gitu. Kalau adu argumentasi mesti menang dia. Maka saya menyembunyikan kesalahan saya. Jadi saya itu datang, terus menjelaskan, mencari kambing hitam gitu loh. Intinya, supaya orang itu yang dulu merugikan saya itu ada simpati, ada empati, lalu berbuat baik pada saya. Lah ini kan tricky juga menurut saya. Ini saya mencoba memanipulasi orang lain. Nah, artinya ini tuh karma buruknya berlipat ganda ya menurut saya. Lebih berlipat ganda. Satu, mengambil hati itu berarti fake ya. Saya palsu. Itu artinya nggak jujur. Yang kedua, menyembunyikan kesalahan. Wah, ini sudah dua, Bu. Menyembunyikan kesalahan. Tambahan karma buruknya itu selain yang di atas itu, di kotak bawah itu sudah dua. Lalu yang ketiga, mencari kambing hitam. Entah yang disalahkan itu manusia atau benda-benda di sekitar saya. Lah kalau yang saya salahkan itu manusia lain, itu karma buruk saya. Itu lebih besar. Kalau yang saya salahkan cuma, wah kemarin laptopnya ini rusak, jadi begini, itu mending. Laptop itu enggak apa-apa. Tetapi kalau saya mengatakan, lah kemarin anak saya begini, waduh anaknya dibawa-bawa Bu. Anaknya enggak sakit dibilang sakit. Atau anak saya tuh rewel banget, tahu sendiri tuh anak itu nakal. Waduh ini, maksud saya... tapi saya nggak sadar ya. Jadi saya ada di dalam lingkaran itu, meskipun ini berkurang seiring dengan waktu. Tetapi itu masih menurut saya ya. Jadi masih ada terus. Memang tidak menguat, semakin memudar gitu ya. Tetapi lingkaran itu tetap. Nah, bahayanya kalau itu tidak sangat kuat, itu kadang-kadang malah kita nggak waspada.
Nah, sekarang saya itu justru mencermati. Karena kalau tidak kuat, saya yang harus mencari. Kalau dulu kuat, itu muncul sendiri kan. Nah, kira-kira begitu. Nah, akibatnya apa ya Bapak Ibu? Karena saya itu kebondo, istilahnya Bulani tadi, terikat dalam karma buruk saya, loba dosa moha, efeknya itu emosi berikutnya, perubahan saya itu dari kemarahan, kecemasan itu menjadi kesedihan. Jadi bisa ke slide berikutnya. Mengapa? Karena saya itu lelah dengan moha ternyata. Mempertahankan harga diri, mempertahankan kesombongan, harus jadi number one, harus jadi yang terbaik, itu kok capek ya. Itu artinya apa? Saya harus mengambil hati orang lain. Saya harus berpura-pura. Itu kok capek banget ya. Rasanya itu secara fisik dan secara psikologis itu energi saya itu terkuras. Ini yang saya rasakan. Nah lalu loba. Ternyata pengen ini, pengen itu membuat saya itu selalu was-was. Was-wasnya apa? Takut kalau itu nggak kesampaian. Lalu loba itu ternyata bikin kecewa. Karena tidak semua yang saya inginkan itu bisa tercapai. Bisa jadi karma buruk saya di masa lalu terlalu banyak gitu ya. Sehingga apa yang saya harapkan di masa sekarang itu sulit saya capai. Karena tabungan karma baik saya itu belum cukup untuk membuat saya mendapatkan sesuatu yang positif. Tapi kan saya dulu nggak sadar kalau itu. Kesadaran saya adalah keinginan itu kalau diupayakan dengan kerja keras, pasti tercapai. Pasti. Lawang itu hukum alamnya itu kerja keras kok. Nah, itu ternyata kok lelah ya. Karena dalam hidup ternyata banyak hal yang nggak bisa saya capai. Nah, lalu dosa, nggak mau ini, nggak mau itu kok bikin nggak berdaya ya. Kok raiso ya diemoi itu bahasa Jawanya. Menghindari segala sesuatu yang tidak menyenangkan itu kok ternyata nggak bisa. Hidup itu nggak bisa seneng terus gitu. Nah itu tuh membuat tidak berdaya. Nah pergulatan hidup saya ini itu membuat saya mempertanyakan hidup saya sendiri. Jadi kelelahan itu membuat saya bertanya-tanya, sebetulnya saya ini siapa toh? Sebetulnya apa sih yang sudah kulakukan di dalam hidup? Nah, efeknya apa, teman-teman? Saya itu pernah mengalami bukan hanya sedih, tapi kondisi depresi. Jadi, marah ya enggak. Kayaknya tuh wes raiso nesu dengan orang lain, enggak bisa marah dengan orang lain. Yang ada itu, hidup itu tuh kok menyedihkan. Bukan welas asih ya, sedih. Mengasihani diri sendiri. Nah, menurut saya saat saya sedih itu dosa saya itu sangat besar. Karena saya tidak mau menderita. Kesedihan itu yang saya rasakan itu ujung-ujungnya bukan moha, loba, bukan. Tetapi saya nggak mau menderita ini loh. Kelobaan saya itu membuat saya kecewa. Moha saya bikin lelah. Saya nggak mau itu semua. Lah aneh toh itu. Nah itu kan dosanya cukup besar. Nah itu yang membuat saya mempertanyakan hidup, mencari jawaban. Ya nggak ketemu-ketemu gitu ya. Artinya sulit dan itu berlangsung lama ya. Kurang lebih saya mulai mengalami emosi kesedihan itu tahun 98, tahun 2000-an. Jadi emosi yang dominan marah itu berubah menjadi sedih itu 98 ke atas. Jadi kesedihan itu gini, lihat orang jual tempe gitu, saya bisa gini, kok penak mbok bakul tempe ya uripe bisa gitu Bulani. Nggak harus berusaha, pokoknya cuma jual tempe, nggak harus mempertanyakan hidup, laku, bisa untuk makan. Saya itu bisa sampai
pengen jadi penjual tempe dibandingkan menjadi diri saya sendiri. Nah, itu tuh bisa melihat pengemis tuh lebih seneng gitu loh. Penak ya di jalanan. Ini kan keblinger ya. Maksud saya apa ya? Bukan menggerakkan ke arah yang baik, tetapi saya kira itu adalah proses yang harus dan telah saya jalani gitu ya. Nah, ini memang kita perlu hati-hati. Kalau kita nggak bisa mengatasi persoalan ini, ya jadinya depresi saya bisa berkepanjangan. Nah, artinya saya memang melalui ini, mungkin Bapak Ibu dan para guru suatu saat melalui ini, ingat, ini proses alamiah, bagaimana kita itu capek dengan loba moha dosa. Tetapi kadang-kadang cara pandangnya masih tetap salah. Nah, ini yang perlu diwaspadai. Ya. Nah, lalu yang berikutnya, Pak Adi, saya S1 itu tahun 87. Artinya saya belajar teori psikologi, terapi kognitif, terapi cara berpikir dan emosi, rasional emotif terapi maupun kognitif behavior terapi itu sejak S1. Dan berarti kan sejak 87 tuh. Saya S2, semakin memperdalam. Tapi saya itu semacam menerapkan teori itu untuk diri saya sendiri itu persis seperti teknik-teknik yang diajarkan oleh Beck, ahlinya namanya Beck, dan Ellis, secara lebih mekanis ya. Barat itu tuh kan memang pinter bikin step-step yang strategis gitu. Tetapi itu ya kadang-kadang nggak berhasil gitu. Nah, lalu saya itu kebetulan juga suka membaca. Nah, jadi jauh sebelum saya mengenal Bulani, saya kira, saya itu juga melihat dan membaca quotes ini ya. Jangan hidup dalam marah dan kebencian di hatimu. Engkau hanya menyakiti dirimu sendiri lebih dari orang yang engkau benci. Nah, tetapi gini, pemahaman saya ya masih egois. Oh iya ya. Jadi, wah ini masih egois, Bu. Kata-kata bijak ini saya pahami. Saya tuh jangan sampai menyakiti diriku sendiri. Enak banget ya, orang yang saya benci tidak sakit hati, jadi masih egois gitu maksud saya. Meskipun ini kata-kata bijak, dan ini menguatkan, Bu. Membuat saya itu cepat untuk menerapkan terapinya Ellis ini untuk diri saya sendiri. Berarti kalau saya marah dan benci, itu sama dengan sudah membalas dendam, itu berarti keyakinan saya tidak rasional. Ternyata kemarahan itu bisa menghancurkan justru diri saya sendiri, bukan orang lain. Itulah yang rasional. Nah, pintar Bu, saya sekarang bisa menerapkan teorinya Ellis, gitu kan? Tidak rasional menjadi rasional. Neng, sekali lagi masih terbungkus keegoisan. Saya tidak mau menghancurkan diri sendiri, tapi egois loh. Artinya, keenaan tuh orang lain melihat saya hancur oleh diri saya sendiri. Meskipun saya sudah berhasil mengubah keyakinan yang tidak rasional bahwa balas dendam dan kemarahan itu merusak orang lain, ternyata enggak. Ternyata merusak diri sendiri, maka saya sudah lebih rasional. Tetapi motivasi saya masih egois. Nah, ini yang saya cermati. Nah, lalu yang berikutnya, Pak Adi. Nah, ini yang menurut saya lebih insightful, lebih membuat saya tercerahkan. Dan ini diulang-ulang oleh Bulani ya, saya kira. Dalam Dhamma Talk. Apa yang orang perbuat terhadap kamu itu adalah karma mereka.
Itu kan UPK tadi sebetulnya. Apa yang kamu balas terhadap mereka itu adalah karma kamu. Wah, ini lebih cesplong, Bu. Ngono ya. Ini lebih rasional gitu. Gitu ya ternyata ya hidup itu. Jadi kenapa saya itu ngeributin, saya marah ketika orang lain berbuat jahat ke saya. Itu tuh karma mereka loh. Nanti mereka yang ngunduh. Jadi saya nggak usah ngurusin orang yang menabung karmanya. Dia mau menabung karma baik, dia yang akan menuai. Dia menabur karma buruk, dia yang akan menuai. Jadi saya nggak bisa benci, nggak bisa iri. Aneh nek iri, wong dia itu menanam. Aneh nek benci, dia juga menanam. Nah, yang lebih dahsyatnya adalah, loh, jadi ngapa ya saya itu membalas dengan perbuatan buruk? Karena berarti itu karma saya, bukan karma dia. Nah, ini lebih insightful, lebih mencerahkan. Saya jadi lebih paham quotes-nya Dalai Lama tadi. Oh, maksudnya gitu toh. Menyakiti diri itu, merusak diri itu sebetulnya tabungan karma juga. Bukan hanya masalah saya lebih uring-uringan. Nah, lalu yang di bawah kecil itu, tulisan itu, tetaplah menjadi baik sampai akhir. Wah, ini berarti kan sampai mau mati saya harus baik. Nah, ini yang membuat saya lebih merasa bisa menganalisis bahwa kemarahan-kemarahan saya itu nggak masuk akal gitu. Kemarahan-kemarahan saya itu tidak rasional sebetulnya. Nah, itu ditambah toknya Bulani itu semakin menguatkan saya. Karena ini kayaknya adalah kutipan atau kata-kata bijak yang sering juga diulang-ulang banyak orang. Bahwa perbuatan kita itu adalah karma kita sendiri dan kita nggak bisa cari kambing hitam. Nah, lalu dahsyatnya lagi, saya jadi lebih memahami Matius 5 ini. Di Injil itu dikatakan, Yesus itu mengatakan, siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Itu artinya gini loh, kalau ada orang jahat, rasa dibalas. Kamu berbuat baiklah untuk dia. Nah dulu saya tuh kalau baca ini, itu Gusti Yesus yang bisa, bukan saya. Kalau manusia itu ya ora iso. Hanya Tuhanlah yang mampu melakukan itu. Itu yang ngomong kan sabdanya Yesus gitu. Sulit bagi manusia untuk melakukan ini. Tetapi saya jadi sadar, oh itu ya maksudnya. Ya berbuat baiklah pada orang itu. Nah ini yang membuat saya memahami kitab suci agama Katolik itu menjadi lebih manusiawi. Gitu. Bahwa saya manusia itu bisa melakukan itu. Nah, berikutnya Pak Adi, ini yang lebih dahsyat Pak. Saya beli bukunya Ajahn Brahm, Cacing dan Kotoran Kesayangannya. Saya punya 3 serinya. Saya itu dulu heran, ngapa ya judulnya kok si cacing dan kotoran kesayangannya. Saya itu nggak paham, ini Ajahn Brahm maksudnya apa. Dan anehnya lagi, buku ini memuat tulisan si cacing dan kotoran kesayangannya ini di paling akhir, bukan di depan. Jadi kalau kita baca buku ini ada banyak ajaran-ajaran Dhamma, tetapi kesimpulannya itu di belakang, di epilog. Nah setelah saya baca bukunya, lah kok saya baca epilognya itu tertegun. Oh itu tuh maksudnya Ajahn Brahm. Jadi cacing itu kan suka makan kotoran. Entah kotoran binatang, entah kotoran manusia. Nah itu diberitahu, kalau kamu pengen hidup lebih baik ke alam manusia, ke alam dewa, tinggalkanlah semua kotoran batinmu. Termasuk makan kotoran manusia itu, gitu. Nah si cacing itu merasa makanan kotoran itu lezat gitu ya. Makan kotoran manusia tuh enak gitu karena dia nggak punya bayangan jadi manusia,
Nah, selama ini tuh makanannya tuh cuman kotoran hewan dan kotoran manusia kok. Gitu kan? Bukan hal lain-lain. Lah ya dia cacing. Dia nggak ngerti kalau diberitahu oleh Sang Buddha, kamu tuh bisa jadi manusia loh, nek nggak makan kotoran. Nah, ini analoginya adalah, nek wong bodoh itu ora ngerti bahwa untuk meninggalkan kotoran batin itu bisa menuju ke level yang lebih tinggi. Karena masih bodoh, yo enak ngene gitu loh. Penak mengumpulkan harta benda. Penak orang hidup itu pelit. Penak orang hidup itu nggak usah peduli. Kenapa? Ya inilah makanan saya seperti cacing itu. Nah saya membaca itu, saya langsung mikir, aku ki cacing berarti gitu. Karena saya itu tahan menderita, karena bagi saya penderitaan itu makanan lezat. Itu moha dan dosa. Nggak mau meninggalkan kelezatan duniawi untuk pindah alam yang lebih baik. Jadi si cacing itu kemana-mana ya maunya membawa kotoran itu. Nah itu kok koyo aku ya. Itu saya membaca buku itu lalu cacing itu saya ibaratkan diri saya sendiri. Nah berikutnya saya ketemu Bulani. Ini lebih cespleng. Di slide itu saya belajar. Ini waktu Bulani kasih kuliah untuk mahasiswa saya. Untuk bisa kamu itu mengalahkan dosa, kamu harus adosa. Hadapi ketidaknyamanan, itu corone. Meskipun rong duwe niat, hadapi saja. Itu skill. Kadang nggak usah nunggu niat. Nanti skill itu bisa mengubah niat. Wah ini cespleng ini. Karena biasanya saya menunggu niat Bu untuk melakukan. Tapi Bulani mengatakan jangan pernah menunggu niat. Niat itu bisa muncul karena kebiasaan. Wah ini hebat toh ini. Seorang psikolog yang tertegun-tegun dengan kata-kata bijak ini gitu, jangan nunggu niat gitu. Tidak lari dari derita. Meskipun belum ingin memaafkan, ayo skillnya itu belajar memaafkan. Dan ini diulangi Pak Adi ya. Pak Adi itu pernah mengatakan, Bu Susan itu skillful. Bu Susan itu sudah punya skillnya. Saya bingung, skillful itu apa Pak Adi? Nah Pak Adi waktu itu pernah menjelaskan ke saya, sudah punya keterampilan. Nah, yang perlu diperbaiki kan niat batinnya sekarang, bukan hanya terampil. Nah, tetapi ini menjadi tips yang cukup manjur buat saya, karena untuk aloba itu saya perlu berbagi, tidak menimbun, merelakan. Maka Bulani waktu itu, nek pengen berbuat baik, jangan ditunda, sak jam meneh iso berubah loh. Pengen kasih uang, wes langsung transfer gitu. Jangan mengko wae lah. Nah, nanti mengko itu eman-eman yo nek duitnya semono. Nah, itu jadi nggak berbuat baik. Ini lalu saya merasa oh ya harus begitu. Lalu saya mencoba jujur meskipun menyakitkan. Tidak manipulatif. Kalau saya salah ya wis ngakoni, diseneni, dirungokke. Akhirnya dicopot dari pekerjaan, diterima saja. Karena anicca gitu, hidup itu anicca gitu. Hari ini saya tidak bekerja, saya nggak tahu besok. Nah, itu belajar amoha itu berat. Jujur, mengakui kesalahan, nggak cari kambing hitam, nggak mengambil hati orang, itu berat sekali. Tetapi itu saya coba lakukan terus-menerus. Nah, magicnya Bulani gitu, dengan upaya yang kerja keras, itu saya sekarang merasakan Pak Adi, kalau saya mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan, itu yang saya lakukan. Tarik nafas, menenangkan diri. Lalu saya memang saat itu bisa jadi spontannya marah. Nggak mungkin toh Bu orang pemarah kayak saya lalu jadi bijaksana. Wah, koyo Sang Buddha itu yo nanti dulu. Mungkin saya perlu lahir lagi berapa kali kehidupan. Tetapi efeknya adalah kemarahan saya mudah hilang. Terus tidak dendam. Tidak membenci. Saya jadi lebih empati. Ngapa ya orang itu seperti itu? Dia pasti punya masalah. Lalu malah kasihan. Mesakne yo jane. Kok dia bisa melakukan hal itu? Meskipun itu tidak disengaja. Lalu saya bisa lebih empati.
saya ingin membantu, saya terharu gitu. Lalu saya tidak merasa rugi. Lah ini loh Bu, magicnya. Kalau ditanya saya marah enggak? Ya awalnya pasti marah Bu. Tetapi kok enggak berlangsung lama ya. Lalu kok saya lebih ingin memahami orang itu. Malah kadang-kadang itu pengen tahu apa yang bisa saya bantu. Kok dia sampai melakukan hal-hal yang enggak baik. Nah, itu welas asih yang saya rasakan. Jadi kalau sekarang Bapak Ibu dan saudara-saudara bertanya, apa yang dominan dalam diri saya? Perasaan terharu. Itu yang ada di dalam diri saya. Nah, lalu saya jadi lebih paham, Pak Adi, untuk teks berikutnya. Ini dari Injil Lukas. Setelah welas asih saya muncul, saya baru bisa menghayati kata-kata Yesus dalam Injil Lukas ini. Kasihilah musuhmu. Dulu saya merasa ajaran ini tidak masuk akal untuk diterapkan oleh manusia. Yang punya pengampunan maha besar itu cuman Tuhan. Lalu berbuatlah baik pada orang yang membencimu. Apa iso? Nah, saya merasa ora iso karena dulu yang dominan itu kemarahan, kebencian. Jadi saya nggak bisa menghayati ayat ini. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Piye toh ini? Saya dikutuk, dirugikan kok doanya minta berkat buat mereka. Ya doanya ini, semoga dia celaka gitu kan. Itu lebih masuk akal. Saya jadi lebih menghayati kitab suci ini. Oh iso yo ternyata. Kalau saya punya welas asih dulu, intinya itu. Bukan menghafalkan kitab sucinya. Nah lalu Bapak Ibu sekalian, dari hal-hal ini, damatoknya Bulani maupun dari bacaan yang saya pahami dan saya praktekkan, saya merasa bersyukur karena saat ini paling tidak emosi marah saya nggak dominan. Kalau dikatakan saya sudah sangat welas asih, belum pasti. Tetapi paling enggak saya itu sudah bisa paham mengasihi orang lain itu seperti apa. Bahkan makhluk hidup yang bukan manusia itu perlu dikasihi seperti apa itu saya semakin paham. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, di quotes berikutnya saya hanya ingin mengajak Bapak Ibu, guru-guru dan teman-teman sekalian untuk lebih memahami bahwa cinta kasih itu adalah kunci kebahagiaan. Karena sekarang saya itu merasa lebih happy. Meskipun tidak meledak-ledak gembiranya gitu ya. Ketika seseorang berbagi cinta kasih kepada orang lain, ia akan merasakan kebahagiaan yang muncul dari pikirannya. Nah ini saya baru bisa merasakan sekarang. Kalau dulu tuh saya merasa, nek saya berbuat baik, yang bahagia tuh yang saya beri gitu loh. Nah, karena cinta kasih itu adalah berkah yang sangat mulia. Dulu saya nggak bisa memahami ini, Bu. Tapi sekarang itu saya memahami, kalau penuh welas asih, itu kok pikiran saya sendiri itu bahagia gitu. Nah, ini yang bisa saya pahami. Mari Bapak Ibu, jangan nunggu setiap 14 Februari. Jangan nunggu setiap Idul Fitri untuk melakukan cinta kasih dan menggerus, melepaskan bondo ikatan kemarahan dan kebencian. Mari setiap hari, setiap detik kita melakukan ini. Dan kalau Bapak Ibu melakukan dengan tulus, itu akan bisa merasakan apa yang dikatakan Dalai Lama ini, menurut saya. Tapi kalau belum memang nggak bisa. Ya. Nah, lalu sebagai penutup di quotes terakhir Pak Adi, ingatlah Bapak Ibu sekalian, welas asih itu intinya adalah keinginan untuk melihat orang lain bebas dari penderitaan. Bukan hanya
ingin melihat saya sendiri bebas dari penderitaan. Meskipun Dalai Lama tadi mengatakan bahwa kemarahan membuat kamu menderita, tetapi welas asih itu lebih dalam dari hanya tidak marah. Welas asih itu adalah keinginan murni untuk melihat orang lain bebas dari penderitaan. Selamat Hari Kasih Sayang, selamat Tahun Baru 2572. Dan setelah kita melihat tayangan saya yang saya berikan ke Pak Adi, video tentang welas asih, semoga kebahagiaan dan sukacita menyertai kita. Terima kasih, Bulani, itulah angpau saya. Aduh, Pak luar Adi, biasa, silakan Bu. ditutup. Luar biasa. Thank you so much. Ya, Ibu Bapak, Saudara-saudara, gitulah kebahagiaan kita, begitulah hobi kita kalau ketemu sama orang yang bagi-bagi angpau, khususnya kalau orangnya pinter, baik, dan yang luar biasa adalah sangat rendah hati sehingga mau bongkar-bongkar rahasia. Semoga itu memberikan satu contoh suri teladan bagi kita. Begitu banyak PR bagi kita semua untuk menghapus loba dosa karena moha kita yang segunung Semeru. Terimalah terakhir kali pertemuan kita ini dengan satu film yang sangat memberikan inspirasi tentang ajaran seorang anak pada kita semua. Luar biasa. Semoga semua makhluk bahagia, sejahtera, damai sentosa, dan semoga yang terbaik datang pada kita semua. Selamat Tahun Baru Imlek dan selamat Hari Kasih Sayang. Sadu, sadu, sadu. Thank you, Bu Susan.